Nggak ada orang keblangsak yang dekat dengan Al-Quran. Nggak ada orang susah yang dekat dengan Al-Quran. Nggak ada orang yang repot di dunia dan di akhirat yang dekat dengan Al-Quran. Kalau selama ini kita sering mengeluhkan kehidupan kita, amburadul, acak-acakan, banyak keluhan, yakin pasti karena kita jauh dari Al-Quran. Di antaranya mengagungkan Al-Quran, ayyaqra'ahu, harus sering membacanya Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Dan hendaklah ketika membaca Al-Quran itu dengan pelan-pelan, watartilin dan tartil. Kalau hamzah ya hamzah, iya. Kalau hak kecil ya hak kecil. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Nah, nggak boleh kita bermakmum sama imam yang alhamdulillah. Dalam kitab Yaqutun Nafis sampai dijaga itu kalimat kana budu dan kanastain juga, jangan sampai ada kana dan kanas. Kana dan kanas itu terpisah, ka dengan nak budu, ka dengan nastain itu terpisah, kalimatnya berbeda, harus wakaf sedikit aja. Wa ayyastaqbilal qiblata, dan hendaklah mengagungkan Al-Quran ketika membaca Al-Quran itu menghadap ke kiblat. Liqiraatihi, ketika membaca Al-Quran. Wa ayyatamadmadha kullama tanahnaha, dan hendaklah berkumur kalau lagi baca Quran kemudian kita batuk atau dehem. Ada yang keselak di sini. Itu berkumur dulu. Berkumur, bukannya minum, berkumur. Kita meminum 2 gelas habis. Iya, berkumur doang. Baru baca mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Itu saking adab dan mengagungkan Al-Qur'annya. Wa ayyumsika anil qira'a idza tasa'aba, dan hendaklah berhenti menahan bacaan Al-Qur'an kalau lagi tadarus, idza tasa'aba, apabila lagi nguap. Lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berhenti dulu, jangan langsung. Tutup, pakai tangan yang kiri boleh, pakai tangan yang kanan boleh, dibalikin. Balikin ya. Jadi kalau nguap itu ditutup, adabnya begitu. Ini mau nguap sama orang. Wah. Enggak adab itu ya. Enggak boleh. Apalagi dia positif. Wah, gagal itu. Dompet itu pindah semua. Tuh, jadi ditutup pakai tangan. Jangankan ketika tidak sholat, dalam sholat pun ditutup ya. Ditutup kalau lagi nguap, sholat ditutup pakai tangan kiri, dibalik. Begitu ya, dibalik. Pakai tangan kanan juga boleh, tapi utamanya pakai tangan kiri, dibalik seperti itu. Itu lagi sholat, makanya kalau lagi sholat nguap ditutup pakai tangan itu boleh, bahkan dianjurkan. Apalagi kalau pakai masker. Jadi pakai masker nggak apa-apa, lebih utama, dipentingkan, nggak apa-apa. Walaupun tadinya makruh, tapi karena memang untuk menjaga kesehatan, nutup mulut ketika nguap aja diperintahkan walaupun dalam sholat, apalagi menjaga kesehatan dari corona kalau pakai masker. Jadi nggak apa-apa, sholat nggak dibuka maskernya juga nggak apa-apa, dibuka juga nggak apa-apa, yang penting pada sehat semuanya ya. Jadi kalau nguap seperti itu ya itu. Wa ayyaqra ala ta'udatin wa tartilin, dan hendaklah ketika membaca Al-Quran itu dengan pelan-pelan, wa tartilin dan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu mentajwidkan huruf-hurufnya, dibaguskan huruf-hurufnya sesuai dengan porsinya, hamzah-hamzah, ain-ain, kaf-kaf, kof-kof, ta-ta, huruf hijaiyah satu persatunya itu semua mendapatkan porsinya, mendapatkan haknya. Itu namanya tajwidul huruf. Wa ma'rifatul wukuf, dan tahu kapan berhentinya. Di mana berhenti yang bagus, di mana berhenti yang enggak boleh. Paham tanda-tanda wakaf, paham kalau mim itu lazim wajib berhenti, kalau jim itu jaid boleh berhenti, kalau z itu muzawad juga boleh berhenti, kalau sholat boleh berhenti, boleh maju, kalau yang lain juga seperti itu, kalau la perbodan nggak boleh berhenti, kalau titik dua ada dua mu'anaqah boleh berhenti di salah satu dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Kalau ada kalimat saktah, tahan napas aja berhenti tapi tidak napas, dilanjutkan kembali, kan itu namanya ma'rifatul wukuf. Jadi jangan asal jalan aja.
Ya kalau di Yasin itu wadrib lahum masalan ashabal qaryah, ada mim. Fala yahzunka qauluhum, walaupun napasnya masih panjang ya berhenti. Saya suka mimpin Yasin, saya berhenti sendiri, yang lain jalan terus. Ya pada ada mim di situ. Itu dah harus mengerti tanda berhenti. Coba kalau kita ke depan ada lampu merah kita tabrak terus ada polisi, ditangkap enggak? Iya, tangkap kalau kabur mah ya gitu. Nah itu para jamaah sekalian, itu baru di jalan raya. Apalagi baca Quran, karena bisa merubah arti kalau berhenti bukan pada tempatnya. Wa ayu adli kulli harfin haqqah, hendaklah memberikan setiap itu huruf itu haknya minal adai. Yang harus diberikan kepada hurufnya. Kalau hamzah ya hamzah, iya. Kalau hak kecil ya hak kecil. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Nah, nggak boleh kita bermakmum sama imam yang alhamdulillah. Bahkan kemarin dalam kitab Yaqutun Nafis sampai dijaga itu kalimat kana budu dan kanastain juga, jangan sampai ada kana dan kanas. Kana dan kanas itu terpisah, kak dengan nak budu, kak dengan nastain itu terpisah, kalimatnya berbeda, harus wakaf sedikit aja gitu kan, nggak boleh nyatu karena kana dan kanas itu adalah anak-anak setan. Jangan sampai kita ketika baca Fatihah nyebutin anak-anak setan, kana dan kanas, kan seperti itu dalam kitab Yaqutun Nafis. Sehingga wakaf sedikit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kana dan kanas, jadi anak setan disebutin waktu Al-Fatihah. Itu seperti itu, sampai segitunya ulama saking telitinya membaca Al-Qur'an. Ini kadang sulit kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak ngaji sulit. Wa alla yatruka sahifah mansuratan idza wada'aha, dan enggak boleh ninggalin atau nyimpen Al-Qur'an itu ketika disimpan terbuka. Al-Qur'an disimpan blok aja begitu ditinggalin. Ditutup dulu kalau mau dilanjut juga. Dikasih tanda di mana tadi berhentinya. Seperti itu. Wa alla yado'a fawqahu syai'an minal kutub hatta yakuna abadan aliyah ala sa'iril kutub. Dan hendaklah tidak boleh menyimpan sesuatu di atas Al-Quran, disimpan di atas Quran, tidak boleh menyimpan kitab-kitab apapun. Mau kitab Majmu' Syarif, mau kitab Maulid, mau kitab-kitab kuning, itu tidak adab, tidak tajim kepada Al-Quran kalau diletakkan di atas Al-Quran, apalagi mix speaker. Di masjid mix saya lihat di atas Quran, ya Allah ya Robi, orang ini kagak punya adab bisa. Di Quran begitu. Habis ajan, masya Allah ini mik di atas Quran, nggak boleh. Kitab aja nggak boleh. Ini kadang bapak-bapak takut ketemu nyimpen duit di Quran, takut ketemu sama bininya kan. Bininya kan ahli banget, pintar banget, nyimpen di mana aja, lakinya ketemu terus. Wah disimpan di Quran di duit. Wah nggak boleh itu, tidak ada gitu ya, tidak ada. Masya Allah. Jadi Quran itu harus selalu abadan aliyah, paling tinggi di atas yang lain. Tuh. Makanya kita disimpan di atas lemari, nggak dipegang-pegang lagi paling tinggi. Masya Allah. Kemudian wa ayyadu'ahu fi hijrihi idza qara'ah, itu disimpan di kamar, di tempat yang rapi apabila membacanya gitu. Jadi wa ala syai'in baina yadayhi, kalau dibaca pun disimpan di atas tempat di depan dia, jangan langsung diletakkan di walaya doa bil ardi, jangan langsung diletakkan di lantai sejajar dengan pantat. Sejajar dengan pantat itu kurang adab, tidak adab. Jadi Quran diletakkan di bawah, kita ngaji begini, Quran di lantai, kita di lantai. Itu harus ada, itu takzim, itu harus ada sesuatu yang buat ngeletakin Al-Quran seperti ini. Yang lebih bawah dari ini juga nggak apa-apa, yang penting lebih tinggi daripada pantat kita. Tuh, jangan diletakin di bawah. Nah ini para jamaah sekalian. Wa alla yamhuhu minallahu bil buzaq, dan nggak boleh menghapus tulisan dari tembok ke, dari apa ke, dengan apa namanya, dengan air ludah, nggak boleh gitu ya. Tuh. Kalau mau dihapus, umpamanya di Quran mau dihapus, silakan dihapus menggunakan air. Gitu. Dan hendaklah
apabila menemukan tulisan-tulisan Al-Quran walaupun sudah rusak, untuk diambil wiqayatan lil kutub, sebagai penjagaan bagi kita. Bila nemu ada selembar Quran sobek, ambil, pungut. Bila perlu wudu dulu, kalau memang nggak sempat nggak apa-apa, nggak wudu juga diambil. Tuh, kalau memang terburu-buru. Tuh. Wa alla yaqra'a fil aswaq, dan hendaklah Al-Quran itu jangan dibaca di tengah-tengah pasar. Pasar itu padahal menurut logika kita ya, sambil nunggu yang beli, udah kita baca Quran ya di pasar. Tapi ternyata di sini dilarang. Karena mungkin pasar itu sudah identik dengan tempat yang buruk. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Mungkin di situ karena sudah melekat identik itu keburukan itu masuk ke pasar. Pasar itu adalah suatu tempat beranak pinaknya setan kan di pasar. Sehingga mungkin karena jeleknya tersebut Al-Qur'an di apa namanya jangan dibaca di dalam pasar. Sampai segitu. Ya ini mah menurut ulama. Wala fi mawatinil lagti, dan di tempat-tempat salah yang nggak benar, di warung-warung, tempat kumpul-kumpul, lagwi, tempat main-main, di apa namanya, di tempat-tempat musik, di tempat-tempat pos ronda gitu, di tempat-tempat yang kurang bagus itu. Walaupun mau di apa namanya, wa majma'is sufaha, tempat kumpulnya orang-orang ahli fasik, ahli maksiat, dibacakan Al-Quran di situ, jangan. Ada bar, baca Quran di bar, jangan. Tuh di klub malam baca Quran, jangan. Itu jangan seperti itu para jamaah sekalian. Makanya masuk ke apa namanya WC aja nggak boleh dibawa Al-Quran. Mushafnya itu nggak boleh dibawa Al-Quran. Kalau mushaf, tapi kalau yang kita hafal yang ada di kepala kita, ya masa kita masuk WC kepalanya ditinggal di luar, kan nggak bisa. Dibawa kan, masuk kepalanya juga ke dalam kan, seperti itu. Tapi kan kita nggak baca di dalam, nggak boleh qiraat. Kalau dalam hati boleh, dalam hati baca Quran sampai khotam ke di WC sambil ngeden nggak apa-apa kalau di hati. Tapi kalau lagi di WC, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Itu nggak boleh. Baca Quran nggak boleh di tempat-tempat seperti itu. Ada apa namanya cincin, khotam cincin yang ada tulisan Arabnya pun itu jangan dibawa masuk. Itu jangan dibawa masuk, itu adab-adaban masuk WC itu kan seperti itu, apalagi bawa Al-Quran atau baca di dalam WC tersebut. Jadi harus ditimpan di tempat-tempat yang suci gitu ya. Wa ayyusammiyallahu ala kulli nafsin idza katabahu aw syarabahu, dan hendaklah senantiasa membaca bismillah setiap napasnya apabila menuliskan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ditulis itu setiap napasnya itu baca bismillah. Emang saya diajarkan sama guru saya kalau nulis bismillah gitu, itu nulis apa aja bukan bismillah, ayat Al-Quran itu ketika napas sebelah kanan itu longsong dikeluarin, di situ baru nulis. Tuh, selalu baca bismillah. Setiap napas bismillah, napas lagi bismillah lagi sambil tahan napas. Tuh, ausyaribahu atau ditulisnya untuk diminum. Tuh kan ada tulisan-tulisan kayak wafak rebo wakasan bulan Safar atau azimah apa untuk pengobatan banyak kan kiai-kiai ahli hikmah yang suka bikin di piring, di mangkok atau di kertas. Itu kan ditulis, nggak apa-apa, boleh, ulama juga membolehkan. Tuh silakan ayat Al-Quran kemudian dilebur, diminum airnya dan lain sebagainya. Itu harus mengagungkan niat dengan barokah daripada tulisan Al-Quran tersebut. Tuh, itu boleh. Tuh, silakan. Yang nggak boleh itu adalah menghinakan Al-Quran atau menjual belikan nilai-nilai Al-Quran, dibikin azimah dijual 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu segala macam. Nah itu yang mengkhawatirkan. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi saya ingin menghimbau kepada para jamaah setelah ngaji ini, camkan dalam hati bahwa membaca Al-Quran itu adalah keharusan bagi kita. Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidup buat kita, ya kan? Kalau bagaimana kita bisa nanti mengikuti Al-Quran, bagaimana kita bisa nanti selamat dibimbing oleh Al-Quran.
Kalau Al-Qur'annya aja kan jarang kita baca. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran juga akan menolong bagi orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Mulai di alam barzah aja ketika munkar nakir datang, marrabuka wa man nabiyuka, itu nanti akan datang. Ganteng banget, cakep banget. Ayo, saya tuntun, saya bimbing, saya bantu ya, saya pandu, jawab ya pertanyaan munkar nakir. Iya, dibimbing. Marrabuka, ayo bilang Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Bisa dituntun, selesai, selamat. Kamu siapa? Makasih sudah membantu saya memandu saya menjawab pertanyaan munkar nakir. Kamu nggak kenal saya? Enggak, saya adalah Al-Quran yang siang malam engkau baca. Tuh, saya ada Al-Quran yang siang malam engkau baca. Al-Quran datang menolong kepada kita. Nggak ada orang kebelangsak yang dekat dengan Al-Quran. Nggak ada orang susah yang dekat dengan Al-Quran. Nggak ada orang yang repot di dunia dan di akhirat yang dekat dengan Al-Quran. Kalau selama ini kita sering mengeluhkan kehidupan kita, amburadul, acak-acakan, banyak keluhan, yakin pasti karena kita jauh dari Al-Quran. Itu aja. Nggak ada orang dekat dengan Al-Quran itu hidupnya susah, belangsak, repot. Nggak ada. Orang baca Al-Quran itu ahlullah, keluarga Allah dibilangnya keluarga Allah orang baca Al-Quran. Bahkan ibadah yang paling cepat membuat dekat dengan Allah tidak ada yang melebihi daripada membaca Al-Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Allah bukan dengan Nabi ya, dengan Allah 99 kali bertemu. Beliau punya cita-cita kalau sekali lagi akan mimpi bertemu dengan Allah, saya akan bertanya tentang sesuatu. Ternyata kejadian tersebut terjadi. Yang ke-100 kalinya beliau bermimpi bertemu dengan Allah. Nggak tahu bagaimana kaifiat atau cara bermimpinya. Tapi bertanya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ayu amalin abdolu yuqarribuni ilaika, amalan apa yang paling utama yang lebih cepat membuat aku lebih dekat kepadamu? Apa jawaban Allah? Biqiraati kalami ya Ahmad. Amalan yang paling membuat cepat dekat seorang hamba dengan Allah adalah dengan membaca kalamku, kata Allah. Kata Imam Ahmad, bifahmin au bighairi fahmin. Itu kalau paham atau kalau nggak paham juga bisa. Apa kata Allah? Bifahmin au bighairi fahmin. Baik dia paham dengan yang dia baca ataupun dia tidak paham dengan yang dia baca, maka membaca Al-Quran adalah amalan yang paling membuat cepat dekat seorang hamba dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Ya wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahimuna minhul ayati wa tabtahu lana biha nural jannati wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina jami'i qarabatina jami'il muslimin wal muslimat bihaqqil Qur'anil azim. Allahumma ij'al Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa humumina wa gumumina. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri hidayati kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa azwajana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dairi wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barangkali ada hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam ala minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.